Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan tentang penemuan sosok tubuh seorang wanita muda yang berada di kebun karet. Mirisnya, wanita itu pun ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan ditemukan oleh ibunya sendiri sepulangnya bekerja di kebun. Siapa pelaku yang tega melakukan perbuatan keji seperti itu? Yuk kita simak videonya. Kisah berawal ketika seorang ibu bernama Hirowati baru saja pulang berkebun dari kebun karet sekitar pada jam 12 siang. Saat tiba di rumah, sang ibu pun merasa aneh jika putrinya yang bernama Fatmi Rohanayanti berusia 20 tahun, anak pertama dari dua bersaudara, tidak berada di rumah. Dan kondisi rumah pun dalam kondisi pintu terkunci. Ibunya menanyakan kepada tetangga sekitaran. Namun tetangga terdekat menjelaskan jika Fatmi anaknya belum pulang ke rumah. Hal itu pun tidak pernah dilakukan sebelumnya. Awalnya ibunya pun mengira jika anaknya hanya pergi sebentar. Namun setelah menunggu beberapa lama, putrinya pun tidak kunjung kembali ke rumah. Dan membuatnya merasa sangat khawatir dan merasa ada sesuatu yang telah terjadi kepada putrinya. Sang ibu pun segera memberitahu warga sekitaran agar membantunya untuk mencari anaknya. Ibunya pun menceritakan jika pada hari itu sekitar pada jam 9 pagi putrinya baru saja mengantarnya bersama dengan suaminya yang bernama Umar Nani pergi bekerja di perkebunan karet. Akhirnya beberapa warga pun mulai melakukan pencarian bersama dengan orang tuanya. Diketahui jika Fatmi baru saja pulang ke kampung halamannya dikarenakan masa libur kuliah. Fatmi seorang mahasiswi semester 3 Fakultas Syariah UIN Raden Saleh Palembang angkatan 2017, merupakan warga Dusun 4, Desa Menanti, Kecamatan Kelakar. Pada awalnya, usaha warga pun melakukan pencarian di sekitaran perkebunan karet tidak berbuah hasil. Orang tuanya pun mulai menanyakan keberadaannya ke beberapa temannya. Namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Dan pada hari itu, meski pencarian tidak berbuah hasil, tetapi usaha mereka pun tidak berhenti. Sekitar pada jam 15.00 sore harinya, ada seorang warga bernama Hairul yang juga ikut melakukan pencarian. Di saat penelusurannya di balik semak-semak, tidak sengaja dia pun menemukan sosok tubuh wanita sudah tidak bernyawa, mirisnya tanpa busana. Dan penemuan itu berada di kebun milik kepala desa Suban Baru bernama Ferry. Saat penemuan itu pun ibu dari Fatmi datang untuk memastikan apakah anaknya atau bukan. Dan sontak saja tangisannya pun pecah ketika mengenali sosok itu sebagai Fatmi anaknya. Sang ibu pun sangat terpukul dengan penemuan itu yang membuatnya tidak sadarkan diri. Warga pun akhirnya melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Pada saat polisi tiba di lokasi, polisi pun segera melakukan identifikasi dan pengamanan lokasi. Dari hasil investigasi polisi, jika motor korban dengan plat nomor polisi BG3745 KAE tidak ditemukan di lokasi kejadian. Ada dugaan korban ini merupakan korban perampokan. Dan jika melihat kondisi korban dalam kondisi tanpa busana dengan bra menutup mulutnya serta baju korban digunakan untuk menjerat korban, besar dugaan jika selain dirampok, korban pun telah dinodai lalu dibunuh oleh pelaku. Barang bukti, satu pasang sendal jepit hijau, pakaian korban, celana dalam, dan training ditemukan sekitaran korban lalu diamankan oleh pihak kepolisian. Guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut, tubuh korban pun segera dievakuasi ke RSUD Prabu Muli. Namun saat tiba di sana dan akan dibersihkan guna dilakukan otopsi, tiba-tiba saja ada perintah dari Kapolres Muara Enim untuk memindahkan tubuh korban ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dengan adanya perintah itu, tubuh wanita kelahiran 16 November 1999
segera dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara. Dari hasil pemeriksaan forensik, pihak rumah sakit menemukan adanya bekas jeratan pada leher korban. Selain itu, ada darah yang mengalir pada vital korban. Polisi pun mendapatkan bukti kuat jika korban telah dinodai sebelumnya. Ditemukan adanya bekas cairan pria pada vital korban dan menemukan adanya kulit di kuku korban. Temuan itu pun segera dilakukan uji lab untuk mengetahui DNA tersebut. Dengan adanya hasil forensik itu pun menguatkan dugaan jika korban telah mendapatkan tindakan kejahatan, dirampok, dinodai, lalu dihilangkan nyawanya. Polisi segera melakukan penyelidikan guna bisa mengungkap kasus ini. Sementara kabar duka ini membuat pihak kampus sangat terpukul dan terkejut mendapati anak didiknya mendapatkan tindakan keji seperti itu. Selain keluarga, pihak kampus pun meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas siapa pelaku kejahatan yang bertindak keji seperti itu. Pihak kepolisian pun meminta doa agar proses penyelidikan ini dapat berjalan lancar dan segera menangkap pelaku. Apa yang menimpa korban ini, baik teman, kerabat, atau keluarga, banyak yang merasakan kesedihan dan marah lantaran sosok korban dikenal sebagai pribadi yang baik, pendiam, lugu, ramah, dan jarang keluar ke rumah. Selain itu, korban dan keluarganya pun dikenal taat beragama. Adiknya yang bernama Alfia Rohanayanti alias Pipi dimasukkan ke pesantren di Kabupaten Ogan Ilir. Lantaran hal itu, banyak pihak yang merasa marah dan meminta polisi agar pelaku ditembak di tempat saja. Pihak kepolisian pun menyadari kemarahan dari warga dan meminta agar warga tidak main hakim sendiri dan menyerahkan serta mempercayakan pada kinerja polisi, lalu menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian. Awal penyelidikan pihak kepolisian pun mulai menggali keterangan dari saksi yang terkait dengan korban, dan ada 4 warga yang diperiksa pada saat kejadian berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari keempat saksi yang diperiksa oleh polisi, polisi pun mencurigai 1 orang, yakni seorang pria yang menjadi saksi pada kasus ini. Kecurigaan ini pun bukan tanpa alasan. Alasan pertama, pria ini selalu berbelit-belit dalam memberikan kesaksian. Alasan kedua, yang menjadi saksi merupakan penjaga kebun di mana korban ditemukan. Alasan ketiga, ditemukan fakta jika saksi ini merupakan seorang residivis dengan vonis 20 tahun penjara pada tahun 2007 dan menjalani 10 tahun penjara baru bebas 2 tahun dari penjara Nusa Kambangan. Alasan keempat, kasus yang membuatnya dipenjara adalah kasus pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Meski ada kecurigaan itu, namun polisi pun belum menemukan bukti yang kuat atas keterlibatannya. Saksi ini pun dipanggil berulang kali oleh pihak kepolisian, namun tetap saja dirinya tidak mau mengakui perbuatannya. Hingga akhirnya polisi pun meminta untuk dilakukan uji lab guna mendapatkan bukti yang kuat jika saksi tersebut merupakan pelaku kejahatan. Ketika hasil tes DNA itu pun keluar, melalui DNA itu terlihat jika cairan serta kulit yang tertinggal di kuku korban merupakan DNA pria yang menjadi saksi tersebut. Adanya bukti itu, polisi pun segera melakukan penangkapan di rumah pelaku. Menyadari dirinya akan ditangkap, pelaku pun berusaha untuk melarikan diri. Dan akibatnya, polisi pun memberikan kenang-kenangan timah panas kepada dirinya yang membuat pelaku tidak berdaya dan tertangkap pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019. Pelaku itu sendiri bernama Upuzan alias Sairun, berusia 32 tahun, merupakan warga desa Suban Baru, Kecamatan Kelakar, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Tertangkapnya pelaku, banyak pihak yang merasa geram dan kesal, bukan hanya keluarga, tetapi pihak kepolisian pun merasakan hal yang sama. Lantaran pelaku ini bukannya berubah lebih baik setelah keluar penjara, namun malahan pelaku mengulangi perbuatan keji kembali.
Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan akan menjerat pelaku dengan pasal hukuman kebiri atau hukuman mati. Ternyata pelaku sudah mengenal korban lantaran pelaku dan korban merupakan tetangga. Pelaku yang sudah melihat keseharian korban awalnya yang menjadi incaran adalah sepeda motor milik korban. Lalu dia pun mulai merencanakan untuk melakukan pencurian. Rencana itu pun dimulai pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019. Korban seperti biasa mengantarkan ibunya pergi ke kebun karet pada jam 9 pagi. Pelaku yang memakai penutup wajah mencegat korban dengan menggunakan sebatang kayu untuk menghalangi laju motornya. Korban yang ketakutan akhirnya menyerahkan sepeda motornya. Namun saat menyerahkan sepeda motornya, tiba-tiba saja korban membuka penutup wajah dari pelaku. Karena panik wajahnya telah diketahui, pelaku pun memukul wajah korban yang melukai bibir korban, lalu menyuruhnya untuk masuk ke dalam area perkebunan karet. Selanjutnya, dia pun mengikat tangan, kaki, dan mulut korban dengan pakaian korban itu sendiri, termasuk dengan jilbabnya. Di lokasi itu, pelaku pun menodai korban. Namun saat itu, korban mencoba melawan dengan mencakar pelaku. Lantaran kesal hasratnya terhambat, dia pun menggenggam leher korban hingga korban pun kehilangan nyawanya. Setelah selesai menyalurkan hasratnya, awalnya pelaku pun berniat untuk menguburkan korban untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Namun entah kenapa dia pun mengurungkan niatnya. Melihat korban sudah tidak bernyawa, muncul kembali hasratnya dan dia pun kembali menodai korban yang sudah tidak bernyawa, lalu meninggalkannya dalam kondisi tanpa busana. Pelaku mengaku jika motifnya adalah masalah ekonomi. Pasca dari penangkapan itu, puluhan warga pun mendatangi rumah pelaku. Lalu serentak rumah pelaku dihancurkan oleh warga. Polisi pun bertindak cepat mengamankan situasi agar meredam kemarahan dari warga. Kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Muara Enim. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Hingga akhirnya 16 Juli 2019, pelaku mendapatkan vonis penjara seumur hidup. Itulah guys, seseorang yang tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu. Bukannya memperbaiki diri, malahan melakukan perbuatan yang sama yang mengakibatkan dirinya kembali di penjara, bahkan hingga vonis seumur hidup. Semoga korban diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?